Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah. Ini nikmat yang luar biasa, ini nikmat yang agung. Allah kumpulkan kita bersama ulama. Kedua mata kita memandang wajah para ulama, kedua mata kita memandang wajah ulama. Ini suatu anugerah yang luar biasa, saudara-saudara. Di zamannya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ketika itu sedang ditimpa musim kemarau. Orang-orang kampung berkumpul, mereka sholat istisqa, mereka sholat minta hujan. Berkali-kali mereka sholat, tapi nggak turun-turun hujan. Akhirnya datang seorang anak muda. Anak muda itu mengangkat tangan dan berkata, "Ya Rabb, bihaqqi ma fi ra'si inzil matar." Ya Allah, demi hak yang ada di dalam kepalaku, turunkan hujan. Tiba-tiba turun hujan. Orang-orang kampung menghampiri anak muda tersebut dan berkata, "Wahai anak muda, kami berkali-kali sholat minta hujan, tapi nggak turun-turun hujan. Engkau satu kali kau minta, satu kali kau berdoa kepada Allah dengan membawa hak yang ada dalam kepalamu. Allah terima kau punya doa. Memangnya dalam kepalamu itu ada apa?" Anak muda tersebut berkata, "Di dalam kepalaku ada kedua bola mata, yang dimana kedua bola mata ini pernah aku gunakan untuk memandang wajahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Berkat kedua mata, sebab kedua mata yang pernah memandang wajah beliau, sebab kedua mata yang pernah memandang wajah orang soleh, maka aku bawa kedua mata ini menghadap Allah dengan harapan agar Allah menerima doaku dan Allah pun menerima doaku." Itu kedua mata yang memandang wajah orang soleh. Maka bagaimana kalau kita duduk berkumpul bersama ulama? Kata Rasulullah, satu kali pandanganmu engkau memandang orang alim, engkau memandang orang ahli agama, pandanganmu itu lebih mulia, lebih baik, lebih utama daripada engkau menyedekahkan 1000 kuda untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, di zaman beliau, ketika itu beliau sudah meninggal. Faqih Muqaddam, beliau adalah Ustadzil A'dham. Beliau seorang guru besar. Beliau Syekhus Syuyuhus Syariah, gurunya para guru-guru syariat. Bukan guru syariat, tapi gurunya para guru-guru syariat. Qudwatul muhaqqiqin, pedoman para ahli hakikat. Tajul a'immatil arifin, beliau mahkota para ahli ma'rifat. Faqih Muqaddam, kakeknya para habaib, kakeknya Segaf Wal-Idrus Al-Habsyi Al-Abbas bin Syahab dan para habaib-habaib yang lain. Nah, Faqih Muqaddam dimakamkan di Zanbal. Zanbal itu pemakaman para aulia, pemakamannya orang-orang soleh, pemakaman para habaib. Dulu ada satu orang fasik, orang yang suka berbuat dosa. Ini orang fasik dikuburkan di dekat makam Zanbal. Ini orang fasik dikubur di dekat makamnya orang-orang soleh. Beberapa minggu kemudian ada seorang wali bermimpi. Seorang wali bermimpi bahwasanya orang fasik itu sedang disiksa oleh Allah, sedang diazab, sedang disiksa oleh Munkar dan Nakir. Tulang-tulangnya diremukkan. Tiba-tiba ketika dia sedang dalam penyiksaan, Faqih Muqaddam masuk ke dalam kuburnya orang fasik tersebut. Faqih Muqaddam masuk dan Faqih Muqaddam bilang, "Wahai Munkar Nakir, pergilah engkau. Jangan engkau siksa orang ini. Dengan engkau menyiksanya, teriakan dia, jeritannya dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Orang fasik tersebut dapat syafaat hanya karena kuburnya dekat dengan makomnya orang soleh. Maka bagaimana kalau kita di dunia dekat dengan ulama, duduk bersama orang-orang soleh? Dalam sebuah athar, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Jibril tentang seorang hamba. "Wahai Jibril, tanya kepada hamba tersebut, apakah dulu ketika di dunia dia pernah duduk bersama ulama?" Ditanya oleh Jibril, "Tidak pernah, aku tidak pernah duduk bersama ulama." Tanya kepadanya, apakah dia pernah makan bersama ulama? Ditanya, dia bilang tidak pernah makan bersama ulama. Tanya kepadanya, apakah garis keturunannya ada yang bersambung kepada ulama? Ditanya, ternyata tidak ada. Apakah dia cinta ulama, kenal ulama? Tidak. Kata Allah, masukkan orang ini ke surga.
Jibril berkata, kenapa kau masukkan ke surga? Dia nggak pernah duduk bersama ulama, tidak pernah makan bersama ulama, orang alim bukan. Kata Allah, karena dia mencintai seseorang yang dimana seseorang yang dia cintai cinta kepada ulama. Orang itu tidak langsung cinta ulama, tidak, tapi dia mencintai seseorang yang dia cintai itu cinta kepada ulama. Lihat, begitu luar biasanya mencintai para ulama, karena beliau-beliau para ulama, orang-orang soleh, mereka orang-orang yang merindukan Allah dan Allah merindukannya. Mereka orang-orang yang mengutamakan Allah di atas segala-galanya, sehingga Allah mengutamakan mereka di atas segala-galanya. Mereka para ulama, orang-orang soleh, orang-orang yang banyak menangis karena takut kepada Allah, dengan sebab-sebab mereka, dengan keberadaan beliau-beliau, hujan masih turun dari langit. Dengan sebab beliau-beliau, orang-orang yang takut, yang banyak menangis, karena beliau-beliau, bumi masih menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kita. Andaikan tidak ada beliau-beliau, tidak ada para ulama, tidak ada orang-orang soleh, tidak ada para aslafun soleh, tidak ada para solihin, tidak ada para waliullah, tidak ada orang-orang yang takut kepada Allah, langit tidak mau menurunkan hujan untuk kita, saudara-saudara. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah. Allah kumpulkan kita bersama para ulama, Allah kumpulkan kita bersama orang-orang soleh. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad.